berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kiranya urapan yang baru dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menyertai hamba-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Puji nama Tuhan. Shalom, saudara. Apa kabar? Luar biasa, amin. Kita siap mendengar firman Tuhan, saudara. Kita mau persiapkan hati kita, kita mau persiapkan telinga kita untuk benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Tuhan mau dan mampu. Nats Alkitab di dalam Markus 1 ayat yang ke-41 berkata demikian, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal-awal pelayanan Yesus, Yesus menyembuhkan orang kusta. Saya mau katakan satu hal, bahwa penyembuhan orang kusta merupakan hal yang sangat penting. Karena pesannya satu, untuk memberitahu kepada orang-orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, sebelum saya kembali ke ayat ini, saya ingin kita membaca di dalam Lukas 4 ayat yang ke-27. Firman Tuhan demikian, dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Zaman Elisa ada begitu banyak orang kusta, tetapi hanya satu orang yang disembuhkan, namanya Naaman. Kisah Naaman dicatat di dalam kitab Injil. Ada maksudnya, saudara. Adik-adik yang dikasihi Tuhan masih teringat kisah Naaman? Boleh lambaikan tangannya? Tahu kisah Naaman? Tahu? Pernah dengar cerita kisah Naaman? Kalau lupa, saya akan ceritakan kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan juga dengan saudara, Naaman itu adalah seorang panglima tentara Aram. Dia orang yang terpandang dan disayang oleh rajanya. Karena melalui Naaman, orang Aram mendapat kemenangan. Jadi Naaman ini tentara perang, panglima tentara perang yang diberkati oleh Allah. Namun masalahnya satu, masalahnya Naaman punya sakit. Sakit apa? Kusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada suatu ketika orang-orang Aram membawa tawanan orang Israel. Dan salah satu tawanan itu ada seorang anak perempuan, tidak disebutkan namanya. Anak perempuan itu kemudian menjadi pelayan istri Naaman. Suatu ketika anak perempuan itu berkata kepada istri Naaman, Nyonya, di Israel ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan kusta daripada tuan Naaman. Akhirnya singkat cerita kemudian istrinya menyampaikan kepada Naaman. Dan Naaman pun kemudian berinisiatif untuk datang kepada rajanya minta surat apa namanya, apa saudara kalau surat, ya rekomendasi, surat rekomendasi kepada Raja Aram supaya surat itu nanti diberikan kepada Raja Israel. Akhirnya singkat cerita Naaman minta surat kepada Raja Aram. Dengan surat itu kemudian Naaman datang kepada Raja Israel. Dan diberikannya surat itu kepada Raja Israel. Dan kemudian saudara, apa yang dikatakan oleh Raja Israel di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-7b.
Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Saudara, Raja Israel kaget. Dia bukan Allah yang mampu menghidupkan dan mematikan. Artinya apa? Raja Israel mengetahui bahwa yang dapat menyembuhkan kusta itu siapa? Hanya Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Israel tahu hanya Allah yang mampu menyembuhkan kusta. Tidak ada obat pada zaman itu, tidak ada tabib, tidak ada dokter yang mampu menyembuhkan kusta. Penyakit kusta lama atau cepat pasti akan membawa kepada kematian. Orang yang sakit kusta tidak hanya diasingkan dari lingkungannya, tetapi dia akan mati oleh kustanya. Jadi saya mau katakan saudara, kusta sama dengan kematian. Tidak ada yang sembuhkan. Orang kusta harapan satu-satunya bisa tetap hidup jika Allah apa saudara? Menyembuhkan. Orang kusta tidak akan mati oleh kustanya. Dia akan tetap hidup jika Allah menyembuhkan. Tentu hal itu merupakan suatu mujizat, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Singkat cerita, kemudian Naaman pergi kepada Nabi Elisa. Dan kita mengetahui ketika Naaman minta kesembuhan kepada Nabi Elisa, Elisa menyuruh Naaman untuk mandi 7 kali di sungai Yordan, saudara. Dia kemudian masukkan tubuhnya sebanyak 7 kali. Ke-7 kalinya ketika dia naik, tubuhnya kembali seperti biasa dan sehat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik untuk diperhatikan. Ketika Naaman sembuh, kemudian apa yang dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Ketika setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, perhatikan saudara, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada apa? Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Jadi Naaman sudah banyak barang bawaan untuk dikasih kepada orang yang menyembuhkan. Elisa menyembuhkan dia. Dia mau kasih bawaannya itu yang banyak itu. Tetapi ayat yang ke-16, tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayannya, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolaknya. Saudara, pertanyaannya kenapa Elisa menolak? Jawabannya cuma satu. Karena Elisa tahu yang menyembuhkan Naaman itu bukan dia, tetapi Tuhan. Amin saudara. Tuhan yang menyembuhkan sakit kusta dari Naaman. Inilah yang membuat Elisa tidak mau mengambil apa yang Naaman ingin berikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan kembali pernyataan Naaman. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh dunia, di bumi, tidak ada Allah kecuali di Israel. Pernyataan Naaman ini penting. Dan kemudian apa kaitannya dengan Naaman yang dicatat di dalam kitab Injil? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat saudara, Allah yang benar, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dia menyatakan dirinya melalui Israel. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Israel adalah umat pilihan Allah, Allah yang dikenal dengan sebutan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub atau Allah Israel. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengenal Allah yang benar tidak dapat melalui
hal yang lain kecuali melalui Israel. Karena di sanalah Tuhan menyatakan dirinya. Di sanalah Tuhan memilih Israel menjadi umat pilihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita kembali melihat pada kisah penciptaan. Kalau kita melihat di sana ada dua nama untuk Allah dalam kisah penciptaan. Yang pertama Elohim. Akar kata El yang artinya Allah berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian 1 ayat yang ke-1 dikatakan, pada mulanya Allah, saya tambahkan di sana Elohim, menciptakan langit dan bumi. Saudara perlu diketahui dalam pemikiran orang Yahudi, Elohim itu dikaitkan dengan Allah sebagai pencipta yang memelihara ciptaannya. Sebagai pencipta dan penguasa, Elohim juga terungkap di dalam dan melalui alam. Saya pernah bahas sebelumnya saudara, Mazmur 19 ayat yang kedua, langit menceritakan kemuliaan Allah Elohim di sana. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Saya teringat dengan lirik lagu sekolah minggu saudara yang judulnya Semesta Bernyanyi. Saudara tahu lagu ini? Kita mau nyanyi sama-sama, amin saudara. Saya akan nyanyi saudara, suara saya cukup lah saudara. Dikatakan demikian saudara, alam raya menyanyikan kemuliaannya, cakrawala memasyurkan karya tangannya, dengan firman-Nya yang ajaib tercipta karyanya. Rada ketinggian saudara, saya ambil nada sini. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada, burung-burung berkicauan, menyambut sang surya, bunga bermekaran, alam riang-ria, memuji namanya. Saudara refnya saja saudara, saya ketinggian. Semesta amin. Kemudian, karena tak boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Saudara, melalui alam kita mengetahui Allah Elohim, Allah yang mencipta. Tetapi kita juga melihat saudara, Elohim juga ini menunjukkan sifat keadilan Allah. Dalam bahasa Ibrani midat hadin. Elohim memiliki sifat Allah yang adil. Elohim adalah pencipta sekaligus hakim tertinggi dan penguasa alam semesta. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kemudian nama yang kedua untuk Allah ialah Yahweh. Kita sering menyebutnya Yehova atau dalam penulisannya YHWH atau Adonai. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kejadian 2 ayat yang keempat dikatakan demikian. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah, Elohim Yahweh. Allah itu Elohim, Yahweh itu Tuhan, menjadikan langit dan bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elohim Yahweh menggambarkan aspek-aspek relasional antara pribadi-pribadi Allah. Kita mengetahui Allah kita Esa dalam Tritunggal saudara. Tetapi kita melihat saudara, Elohim tadi menunjukkan sifat dari keadilan Allah. Sementara Yahweh pencipta juga yang menunjukkan sifat dari kemurahan Allah. Di dalam bahasa Ibraninya midat harahamim. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Elohim Yahweh artinya Allah yang adil dan pemurah sebagai sang pencipta alam semesta. Saudara perlu mengetahui hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita juga harus mengerti Yahweh juga menunjuk kepada Allah sebagai penebus.
Kita mengetahui ketika Allah menampakkan dirinya kepada Musa di semak berapi, dan kemudian memanggil Musa untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Allah mengungkapkan dirinya kepada Musa sebagai Yahweh. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan perjanjian baru mencatat Allah Israel telah menyatakan dirinya dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Mari kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, siapa? Bangsa Israel. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi ayat yang ke-12 ini berbicara tentang gereja. Alkitab katakan kita sebagai Israel rohani. Ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kristus artinya yang diurapi, dalam bahasa Ibrani Mesias. Menyatakan Elohim Yahweh yang menunjukkan sifat keadilan Allah dan kemurahan Allah. Mari kita melihat pribadi Yesus. Dia adil, tetapi dia juga murah hati. Dia berbelas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, semua orang telah berdosa dan upah dosa adalah maut. Sekali lagi saya katakan, saya pernah katakan mungkin sebelumnya, dosa dalam bahasa Aram artinya hutang. Hutang baru dapat dibereskan hanya ketika melalui pembayaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu kita mengetahui pengorbanan Yesus membayar lunas hutang dosa yang tidak mungkin kita sanggup bayar. Memenuhi tuntutan keadilan Allah sekaligus menunjukkan belas kasihan Allah. Saudara, Ia adil dan Dia juga berbelas kasihan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20a dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Oleh sebab itu saudara, ketika kita melihat salib Kristus menjelaskan Elohim Yahweh, menjelaskan tentang karya Allah. Dia adil tapi dia juga bermurah hati. Itulah pengorbanan Kristus, berbicara tentang keadilan dan kemurahan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya 53 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6 dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pribadi yang adil dan Dia juga berbelas kasihan. Oleh sebab itu Paulus berkata mengenai Yesus di dalam Filipi 2 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatakan Kristus sebagai anak Daud.
Kristus anak Daud, yang berarti keturunan Daud. Saudara, saya membaca tradisi Yahudi tentang Raja Daud, menggambarkan keindahan, tentang belas kasihan dan keadilan yang bekerja sama. Kurang lebih seperti ini saudara pernyataannya. Sebagai penguasa Israel, ada kalanya Daud bertindak sebagai hakim. Dalam beberapa kasus ia harus menerapkan kuasanya atas orang miskin yang tidak mampu membayar persidangan melawan mereka. Daud menerapkan keadilan yang tegas dengan memberikan uang kepada orang yang berhak mendapatkannya. Ia juga menunjukkan kasih dengan membayar secara pribadi bagi orang miskin yang tidak mampu membayarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, keadilan dan belas kasih yang dinyatakan pada pribadi Daud. Yesus adalah anak Daud. Yesus juga menyatakan keadilan dan kemurahan Allah. Yesus menyatakan sifat dari Elohim. Dia juga menyatakan sifat daripada Yahweh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat sejak penciptaan Alkitab selalu berkata Allah, Allah, dan Allah. Pada mulanya Allah berfirman. Hari pertama Allah berfirman. Kemudian hari kedua Allah berfirman. Hari ketiga Allah berfirman. Hari keempat Allah berfirman. Kata Allah, Allah, dan Allah, Elohim, Elohim, Elohim selalu muncul di situ. Hari kelima juga Allah berfirman. Barulah ayat yang pada hari yang keenam, baiklah kita, apa saudara? Mencipta manusia. Betul saudara? Dan perhatikan setelah hari ketujuh Allah beristirahat saudara. Hari yang dan selanjutnya Alkitab berkata setelah hari ketujuh itu di Kejadian 2 ayat yang keempat, ini menarik untuk diperhatikan saudara. Dikatakan kembali, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Barulah muncul di sini. Ketika apa saudara? Ketika Tuhan Allah. Pada penciptaan Allah, Allah, Allah. Tapi kemudian ditutup. Ketika Tuhan Allah, Yahweh Elohim menjadikan langit dan bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya kata Allah yang muncul di situ, tetapi Tuhan Allah. Dalam terjemahan LAI Tuhan, tapi dalam terjemahan bahasa Ibrani itu ditulis YHWH saudara. Yahweh. Elohim, Allah sendiri Elohim, akar katanya El. Kita melihat saudara, Tuhan Yahweh artinya belas kasih Allah. Elohim Allah artinya Allah yang adil. Kita melihat Dia tahu bahwa dunia tidak dapat bertahan hanya dengan keadilan. Oleh sebab itu Dia membawa belas kasihan kepada dunia dan menggabungkannya dengan keadilan. Amin saudara. Saudara perlu mengerti hal ini. Ketika Allah menciptakan dunia, Dia melakukannya dengan sifat keadilan dan belas kasihannya. Dan pada akhirnya saudara, Allah memutuskan bahwa belas kasihan seharusnya mengatasi keadilan. Saya mau katakan ini karena Mazmur 89 ayat yang ketiga berkata, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Saudara perhatikan dalam perumpamaan anak yang hilang, ketika si bungsu pulang dan diterima kembali oleh ayahnya, si sulung menjadi marah, betul saudara, karena si sulung memakai kacamata keadilan tanpa belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat si sulung itu sama seperti Nabi Yunus. Saudara ingat Nabi Yunus? Yunus disuruh Tuhan pergi kemana? Niniwe, untuk memberitakan pertobatan. Tetapi Yunus tahu ketika dia pergi ke sana orang Niniwe akan bertobat dan kemudian akan diselamatkan oleh Allah. Ketika benar saudara, singkat cerita Yunus pergi ke Niniwe dan kemudian memberitakan pertobatan dan orang-orang Niniwe bertobat. Ketika mereka bertobat, Yunus senang?
Tidak saudara, dikatakan di dalam Yunus 4 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Saudara, Yunus marah sama seperti anak sulung marah ketika ada orang yang bertobat. Mereka menggunakan kacamata keadilan tanpa belas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi beda dengan Allah kita. Dia Allah yang adil, tetapi dia juga Allah yang berbelas kasihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, dan engkau ini, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah untuk menuntun engkau kepada pertobatan? Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan bahwa bangsa Israel, dunia tidak mengenal Yesus. Umat pilihan menolak Yesus, tidak menerima Yesus. Saya baru mengetahui saudara, orang-orang Yahudi pada saat Yesus hidup, mereka tidak mengenal Yesus sebagai pribadi yang membawa belas kasihan. Sebaliknya mereka menginginkan Yesus sebagai pribadi yang membawa keadilan, menghukum bangsa-bangsa yang membuat sengsara Israel. Tetapi sebaliknya saudara, ketika Yesus hadir, justru Yesus memberi makan banyak orang, betul saudara? Dia menyembuhkan, dia peduli dengan orang lain. Apa yang diharapkan tentang Mesias, tentang Yesus yang menumbangkan kerajaan Romawi tidak terjadi. Mereka mengharapkan Allah yang adil, tetapi ternyata Yesus datang membawa belas kasihan kepada manusia berdosa. Itulah sebabnya mereka menolak Yesus, mereka tidak menerima Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada Markus 1 ayat yang ke-41. Kita mengetahui, tidak diragukan bahwa Yesus mau dan mampu untuk menyembuhkan kusta. Amin saudara. Dia mau dan mampu untuk menyembuhkan kusta. Tapi perhatikan, yang menggerakkan Yesus untuk menyembuhkan kusta ialah apa saudara? Belas kasihan. Saudara, belas kasih Yesus yang membuat dia menyembuhkan kusta orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bacakan di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Saudara yang dikasihi Tuhan, harapkanlah belas kasih dari Yesus, karena dia mau dan mampu untuk menyembuhkan. Saya melihat kusta dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, kusta sebagai penyakit. Naaman kena sakit kusta dan disembuhkan oleh Allah. Tetapi kusta juga bisa berbicara tentang dosa. Miriam dan dikatakan di situ saudara, Miriam dan Harun berdosa kepada Tuhan karena memberontak kepada Musa. Kemudian mereka terkena kusta. Kita tahu juga Gehazi ketika mengambil apa yang bukan punyanya dengan cara berbohong, Gehazi terkena kusta. Kusta bisa juga berbicara tentang dosa. Tapi saya mau katakan di sini, Yesus punya kuasa menyembuhkan kusta sebagai penyakit. Amin saudara. Tetapi Yesus juga memiliki otoritas untuk menyucikan
dosa. Jika kusta dilihat sebagai dosa, kita mau melihat ini Allah Yesus adalah pribadi yang mampu menyembuhkan karena Dia berkuasa, tetapi Dia juga pribadi yang menyucikan karena Dia Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pada hari ini kita boleh kembali diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Melalui Yesus kita disucikan dari dosa. Tetapi kita juga punya pengharapan, Dia Allah yang memiliki belas kasihan. Setiap sakit yang kita alami, kita bisa datang kepada Tuhan. Amin saudara. Kita datang memohon belas kasihan Tuhan, berdoa meminta kepada Dia dengan iman kita supaya Tuhan menyembuhkan kita. Minta belas kasihan Tuhan dan Tuhan berkenan untuk hal itu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Kita mau akhiri saudara firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita saudara untuk bersama-sama menerima perjamuan kudus. Sebelumnya saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Pada hari ini kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan sakit kami. Engkau adalah Tuhan yang menyucikan dosa kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang Elohim, Engkau Allah yang adil, tetapi Engkau Allah yang juga pemurah, Allah yang berbelas kasihan. Ketika kami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami menerima belas kasihan Tuhan. Tetapi ketika kami menolak Engkau, maka pada akhir zaman Engkau sendiri akan menghakimi manusia dan Engkau sendiri akan melemparkan mereka ke dalam neraka. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami percaya pada hari ini Tuhan, kami tidak lagi bingung dengan kebenaran Allah bahwa Elohim Yahweh menyatakan tentang Allah yang berkuasa dan Allah yang pemurah. Dan itu kami ketahui di dalam satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah kisah tentang penyembuhan orang kusta meyakinkan kami, membuat kami sadar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.